masuk ke hammam, tempat orang qada hajat, nggih. Apakah mau kencing, mau apa? Nah, harus kita lepas dulu rompi kita ini. Kita taruh di masjid atau taruh di sepeda motor dulu, ya, supaya jangan ikut masuk ke tempat qada hajat itu. Nah, itu yang dimaksud di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita membawa apakah itu pakaian, cincin, apapun namanya yang ada tertulis lafzul jalalah atau ismullahil a'zam, ismullahi azza wa jal, asmaul husna, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sama semua. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu semua nama-nama Allah, ya. Sekiranya tertempel di pakaian kita atau di jilbab kita atau di rompi kita atau di cincin kita, harus kita lepas dulu. Itu salah satu adab kita untuk berhajat. Termasuk juga nama-nama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada buku kertas tertulis selawat, ya, itu dilepas dulu. Wala yadkhulu baital ma'i harisar ra'si, dan janganlah dia masuk ke tempat air itu harisar ra'si, dengan kepala yang terbuka. Wa yaqula 'inda ad-dukhuli bismillah, a'udzu billahi minar rijsin najis al-khabisil muhbis asyaitonir rajim. Dan di saat dia memasuki hammam itu dia berdoa. Apa doanya? Bismillah, a'udzubillahi minar rijsi an-najisi al-khabisil muhbis. Atau yang biasa kita hafal, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Al-khabis al-muhbis, asyaitonir rajim. Al-khubus wal khaba'is itu setan jin, setan laki perempuan, ya, yang mengganggu kita. Wa indal khuruj, kemudian dia berdoa setelah dia selesai dan keluar dari tempat itu, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari perut saya ini yang membuat saya sakit, dan kemudian meninggalkan di badan saya ini apa yang bermanfaat, kesehatan maksudnya. Wah tasawi buang hajat niki kan sehat idap kan? Yang tadinya kita berkeringat karena mau qada hajat, setelah kita qada hajat kita sehat walafiat. Nah, itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesempatan untuk membuang apa yang tidak bermanfaat dari badan kita. Mungkin sisa-sisa makanan, ya. Sekiranya sisa-sisa makanan ini diam terus berhari-hari, itu akan menyebabkan badan kita sakit, perut kita sakit, akhirnya kita mencret, akhirnya kita mati kan. Nauzubillah. Jadi ada pemasukan, ada pembuangan. Nah, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Oleh karenanya cara kita bersyukur itu dengan ibadah, nggih. Ada salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha yusbihu min kulli sulama min ibni adama sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahlilin sadaqah wal amru bil ma'rufi sadaqah wan nahyu 'anil munkari sadaqah. Semua sendi-sendi yang ada di badan kita ini yang jumlahnya 360-an ceritanya, itu harus disedekahkan. Harus ada sedekahnya setiap hari. Ya. Dan cara kita mensedekahkannya adalah dengan salat duha. Seandainya kita tidak bisa bersedekah, mensedekahkan semua sendi-sendi badan kita ini atas nikmat sehat walafiat yang Allah berikan setiap hari, itu bisa kita bayar dengan apa? Bukan bayar, tapi bisa kita syukuri dengan 2 rakaat salat duha. Sampun pelungguh salat duha? Sudah? Ya. Sebelum pelungguh beraktivitas, mau kemana-mana, ya, kalau pelajar sebelum dia berangkat ke madrasah, salat duha dulu 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian tulab thalibat, kalau tidak sempat salat duha di rumahnya, ya bisa salat duha di masjid sebelum menunggu para masyayikh kita datang. Kan begitu? Nggih. Ibu-ibu sebelum pelungguh berangkat ke sawah,
atau ke kantor jadi pegawai, ya pelungguh sholat duha dulu 2 rakaat, 4 rakaat, itu sebagai sedekah untuk semua anggota badan kita ini. Bisa juga dengan bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kullu tasbihatin sedekah. Semua tasbih itu adalah sedekah. Terkadang bayar ya nikmat Allah niki, nggih. Nikmat gigi kita ini. Ya, setiap hari kita pakai untuk ngunyah makanan. Setiap hari kita pakai berbicara. Ya. Gigi kita ini berapa banyaknya gigi kita? Kalau ada gigi kita ompong aja satu di depan ini, semel pelungguh kira-kira kelelek. Semel dah kelelek ke? Niki gigi saya dulu niki napiaran. Congak. Terik gigi ni, congak. Semel dah kelelek atau senyum, semel dah senyum ke? Kan kena. Jadi nikmat besar yang Allah berikan kepada kita itu berupa mulut kita, lisan kita, lidah kita untuk merasa rasa makanan. Bisa kita tahu mana namanya pedis, mana namanya pahit, mana namanya manis, mana namanya asin. Ya, pelungguh sami minyak makanan nalui aluk siana mara rasan laut ya kan? Sesiong nama rasan laut. Karena apa? Karena tidak pernah dirasa. Ini lisan kita ini di samping kita pakai berbicara, lidah kita ini kita pakai untuk merasakan rasa makanan. Itu semuanya harus disedekahkan. Cara kita bersedekah apa? Dengan banyak bertasbih, ya, dengan banyak bertahmid, bertahlil, bertazkir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, nah begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah. Walaupun itu qada hajat, nggih. Ya, tadi yang sampaikan. Coba pelungguh bayangkan, seandainya sisa-sisa makanan ini tidak keluar sehari, 2 hari, 3 hari, sementara ya kita selalu mau makan setiap hari tapi pengeluaran tidak ada, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah ya penyakit. Nah, kita berdoa kepada Allah selepas kita qada hajat dengan doa memuji-muji Allah atas kesehatan yang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Ada doa yang singkat, okay? Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ya kotoran-kotoran penyakit yang ada di badan saya dan memberikan saya ya kesehatan, keafiatan. Di sini Al-Imam Al-Ghazali ya menggunakan doa yang tertera di dalam hadis riwayat daripada Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannafnya. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang kira-kira menyebabkan sakit atau timbulnya penyakit dan menetapkan di dalam badanku apa yang bermanfaat untukku.